Ya, saya cuman memastikan kita balik ke tracknya. Pak Erik, bisa diterima mimpi indah setelah Indonesia menang dari Arab Saudi? Belum, Oh belum Pak. kan belum tuntas kerjaan. Kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu, ternyata meleset. Tapi kembali kan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan China itu merupakan kesempatan emas. Ya. Saya orangnya kan tegas. Ya, saya cuman memastikan kita balik ke tracknya. Memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Emang grup ini grup neraka. Dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup lagi. Cuman kalau kemarin kalah ya kita cuma 3 poin. Pertandingan Saudi kemarin ya benar-benar diudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi terbaru seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia untuk meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2026 mendatang semakin terbuka dan masih sangat terbuka untuk melaju ke babak selanjutnya mendampingi Jepang ke Piala Dunia 2026. Level permainan tingkat tinggi ditunjukkan para punggawa-punggawa Garuda ketika melawan Saudi Arabia di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta waktu itu. Alhamdulillah kita bisa meraih poin penuh di kandang sendiri dengan menaklukkan Elang Hijau dengan skor 2-0. Perjuangan yang begitu berat kita lalui dan akhirnya kemenangan pertama bisa kita raih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak bisa dielakkan lagi bahwa pemain-pemain keturunan ini memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada Timnas Indonesia dalam terjadinya gol oleh Marcelino di pertandingan tersebut. Kerja keras serta semangat juang yang tinggi tentunya memberikan hasil yang signifikan bagi Indonesia ketika melawan Saudi Arabia waktu itu. Fokus di tahun depan Indonesia mungkin akan kedatangan pemain baru lagi. Sepertinya Ole Romeni bakal bergabung dengan Timnas Indonesia karena waktu laga melawan Jepang Ole sudah datang dan dia menyaksikan Indonesia dibantai 4-0 oleh pasukan Samurai Biru, anak asuh dari Hajime Momoriatsu. Dengan bergabungnya Ole Romeni di tahun depan dan memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kandang sendiri, ini bakal menambah rasa percaya diri para pemain-pemain kita dan mudah-mudahan bisa menjadi penyerang yang sangat luar biasa nantinya untuk menambah pundi-pundi gol kemenangan Timnas Garuda. Karena sepertinya naturalisasi ini sudah banyak. Lebih baik lagi yang dinaturalisasi itu pemain-pemain seperti pemain depan dan pemain tengah. Karena untuk pemain belakang saya kira sudah cukup. Tetapi jika ada yang mau bergabung lagi, pemain-pemain grade A, abroad yang bermain di luar negeri, syukur alhamdulillah. Tapi saat ini kita membutuhkan striker dan pemain tengah. Seperti pemain tengah misalnya Tom Hai, sang profesor, ketika mungkin dia cedera atau tidak bisa bermain, paling tidak ada penggantinya yang setara yang bisa membackup Tom Hai. Waktu melawan Jepang saja Ivar Jenner tidak bisa bermain karena akumulasi kartu dan ini sangat merepotkan sekali bagi Timnas Indonesia khususnya di lapangan tengah. Karena di lapangan tengah ini suplai bola naik turun atas bawah sangat penting dalam sebuah permainan.
Selain itu juga PSSI pastinya memperhitungkan pemain-pemain yang akan diajak bergabung dengan skuad Garuda. Tidak asal comot, asal bisa bermain bola di luar negeri, bisa kita ambil, pastilah tidak seperti itu. Karena untuk memutuskan menjadi warga negara Indonesia ketika dia menjadi warga negara Eropa, itu sangatlah banyak pertimbangan yang harus diambil oleh para pemain sendiri. Butuh pemain yang berjiwa nasionalisme yang tinggi tentunya agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia menapaki langkah menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Karena kita tahu sebelumnya bahwa ketika pemain memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia sedangkan dia adalah warga negara Eropa, dia pasti berhitung tentang karirnya, tentang finansial, seperti pajak. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pemain Indonesia atau pemain di luar Eropa dan berkarir di Eropa, itu akan terkena pajak lebih tinggi ketimbang warga negara Uni Eropa sendiri. Mungkin salah satu faktor yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah faktor pajak. Tapi kita tidak tahu, tidak semua pemain itu berjiwa nasionalisme yang tinggi. Mudah-mudahan Ole Romaini bisa bergabung untuk memperkuat timnas di lini depan. Dia adalah predator yang sangat mumpuni di garis depan untuk mencetak gol. Jika PSSI atau Bapak Ketum menaturalisasi pemain, ya kalau bisa pemain depan atau pemain tengah, karena untuk membackup Tom Hai kita butuh pemain yang setara. Redwall mungkin bisa kita pepet, bisa kita lobby-lobby agar dia bisa mau bergabung dengan timnas, karena kita tahu sendiri dia juga mempunyai darah keturunan Indonesia dan banyak pemain-pemain lainnya lah yang mempunyai keturunan darah Indonesia yang bermain di luar negeri. Tetapi kita juga tidak bisa mengharapkan semua lini tercukupi, karena memang para pemain ini di sana juga dari awal bermainnya udah ada yang pemain belakang, ada yang pemain tengah, dan ada juga yang pemain depan. Gol Marcelino tercipta karena asis dari pemain-pemain kita yang merumput di Eropa seperti Ragnar Uratmangun dan Kelvin Verdong. Saya sangat suka sekali dengan Kelvin Verdong. Dia adalah pemain yang mendapat julukan El Konsisten. Dia sangat konsisten dalam permainan, bahkan tidak hanya 90 menit, bahkan lebih dari 100 menit. El Konsisten dapat bermain baik di dalam tim. Dari gelandang bertahan jadi gelandang serang, dia bisa dari di kiri dan bisa di kanan. Sangat luar biasa sekali Kelvin Verdong ini. Menjadi idola tentunya bagi para supporter timnas Garuda. Luar biasa sekali Kelvin Verdong, bahkan salah satu reporter televisi di Indonesia mengatakan Kelvin Verdong ini mungkin manusia yang punya 4 paru-paru. Dia luar biasa dalam sprint, dan dia sendiri mempunyai saudara yang sering berlatih dengan dirinya, yaitu atlet MMA. Kelvin Verdong sendiri kuda-kudanya sangat kuat, mungkin karena sedang sering berlatih dengan saudaranya itu. Jadi pertahanan dia, sprint dia, serta kuda-kudanya begitu kokoh, sulit untuk dijatuhkan oleh para pemain-pemain lawan. Kerjasama tim yang bagus tentunya kita harapkan bagi timnas Indonesia untuk menyapu 2 pertandingan kandang di tahun depan, yaitu melawan Bahrain dan Cina. The Professor sendiri, Tom Hai, adalah pemain di lini tengah yang masih menjadi idola, yang masih menjadi pemain inti di skuad Garuda selain Ivar Jenner dan Nathan Jaon. Sandy Walsh di sebelah kanan dan Kelvin Verdong di sebelah kiri. Ya, semoga saja setelah Ole Romaini, Jairo Ridwell bisa dipepet oleh PSSI untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah kita, karena ketika Tom Hai dan Ivar Jenner tidak bisa berada di lini tengah, ini suatu masalah tentunya bagi timnas Indonesia, sangat kedodoran. Apapun nanti, terkadang PSSI dan Bapak Ketum kita Erick Thohir terkadang memberikan kejutan-kejutan di luar prediksi kita. Ya, kita tunggu saja apa yang bakal terjadi nanti. Pemain siapa saja yang bisa dinaturalisasi oleh PSSI, kita tunggu saja kejutannya.
Karena memang tidak gampang bagi pemain untuk menentukan langkah karirnya ketika membela timnas Indonesia. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sosok Bapak Ketum kita Erick Thohir yang jaringannya sudah luar biasa, apalagi dia salah seorang yang sangat concern dengan sepak bola, tidak hanya di tingkat nasional tetapi di tingkat internasional. Jadi apalagi yang perlu kita ributkan, ya kita nikmati saja progres serta prosesnya ke depan tentang timnas sepak bola Indonesia ini. Karena dengan blueprint yang ada, timnas Indonesia ini kita bisa lihat hasilnya sekarang lebih bagus dan lebih tertata, lebih terarah dari segala kategori usia, dari usia U17, U20, U22, U23 bahkan senior. Alhamdulillah dalam kepemimpinan Bapak Ketum kita serta yang lainnya tentunya di PSSI memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sepak bola di tanah air. Semoga saja dengan seringnya mereka berkumpul, mereka berlatih bersama, makin terjalin erat chemistry di antara mereka, dan ini adalah hal yang baik bagi perkembangan timnas Indonesia ke depan. Kita juga bisa melihat jenderal lapangan tengah kita, Jay Inses, luar biasa. Dia memimpin pasukannya di lapangan, mengkoordinir, serta memberikan semangat kepada para pemain ketika mereka down dan tetap fokus pada misi permainan. Kapten Jay Inses ini saya rasa tidak salah pilih bagi kepala pelatih kita Sintayong untuk selalu menyematkan ban kapten di lengannya di setiap pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Tidak hanya pemain timnas putra, bahkan kabar terbaru timnas putri kita berhasil mengalahkan negara tetangga Malaysia dengan skor 1-0. Ini adalah capaian yang luar biasa tentunya bagi timnas putri, dan kita salut, kita dukung juga timnas putri Garuda Indonesia. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah dan tetap berjuang, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya Hasil Sidik, Papan Skor mengabarkan.